Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, malam, Pak Guru, Kak Tasya, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok G yang beranggotakan Mila Nadia, Karim Puspaungu, Alia Faiz, Wadud Ismatika, dan Alvin Ranggareksa. Di sini akan memaparkan bagaimana hasil pengerjaan tugas kami untuk kasus yang fraud. Untuk kesempatan kali ini, saya dan Mila akan menjelaskan untuk bagian yang pertama adalah payments to fictitious vendors. Saya mulai saja untuk bagian yang pertama pada pengecekan untuk payment to fictitious vendors, saya akan melakukan pengujian untuk second serial invoice number. Di sini saya akan melakukan pengujian second serial invoice number. Yang pertama-tama kita perlu melakukan relate table antara sales invoice dan juga vendor. Untuk sebelum itu kita perlu mencocokkan bahwa antara data di sales invoice dan juga vendor itu sama. Nah, untuk di sales invoice itu kita menggunakan invoice number, di mana invoice number ini perlu disamakan yaitu dengan length 9 dan juga tipenya SCII. Lalu untuk yang di vendor itu kami menggunakan data yang VIN number otomatis juga perlu disamakan yaitu SCI dan juga lengthnya 9. Setelah itu kami menggunakan sales invoice sebagai parent table yang kemudian direlate-kan dengan vendor. Seperti ini telah terlihat relate table-nya yaitu antara sales invoice parent juga vendor, seperti itu. Lalu setelah itu kita perlu melakukan sort data, sort record. Ya, gimana caranya? Pertama kita ke data, lalu kita melakukan sort records. Nah, untuk sortnya itu kita sales invoice, di sales invoice kita menggunakan invoice number dan juga untuk vendor kita menggunakan vendor number. Seperti itu. Lalu to-nya ditulis aja mau seperti apa. Saya sudah mengerjakannya di case fraud 1. Lalu nanti di OK. Karena saya sudah punya datanya, saya cancel saja. Nah, ini di case di case fraud 1, lalu terlihat seperti yang diminta, yaitu second serial invoice number. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mila. Oke. Nah, pada yang kedua, kita diminta melihat vendor dan vendor with employee addresses, di mana kita akan mengecek apakah ada alamat dari vendor ataupun dan karyawan yang memiliki alamat yang sama. Caranya, kita akan masuk ke vendor, kemudian kita akan lakukan relate dulu tables antara vendor dengan table dengan employee. Kita klik A, kita pindahkan. Dan sini kita akan merelatekan antara street pada vendor dengan employee addresses pada tabel employee gitu ya. Apabila sudah, kita klik finish. Nah, setelah itu di salah satu kolom di tabel teman layar kita klik add column. Kemudian pada bagian form table-nya kita ganti yang tadinya vendor menjadi employee. Kita pilihkan dengan employee first name. Oke. Maka akan muncul tabel seperti ini. Kita klik blank table-nya, blank kolomnya, kita klik filter, kemudian not equal gitu. Maka akan muncul tabelnya seperti ini. Terdapat dua hasil yang muncul gitu ya. Itu adalah untuk yang soal nomor 2. Kemudian yang soal nomor 3, ini kita diminta untuk mencari atau mereview terkait dengan multiple companies with the same addresses. Gitu. Nah, untuk cara sendiri kita coba kembali ke vendor. Nah, ini contohnya. Kita coba save aja ya. Kita balik ke vendor. Ada tampilan awal. Ya, kita double klik vendor pada tampilan ini, muncul seperti ini. Kemudian untuk mencari apakah ada banyak perusahaan dengan alamat yang sama, kita bisa menggunakan fitur fungsi look for duplicates pada analyze. Kemudian pada bagian ininya, duplicate-nya kita isikan dengan street misalkan ya. Kita klik satu street, kemudian pada street-nya kita output-nya kita isi ganti pada screen. Kita klik. Kurang lebih seperti ini. Kita bisa mendeteksi bahwa alamat jalan mana saja yang memang terdapat duplikasi gitu. Berikutnya kita akan melakukan instruksi nomor 4 terkait dengan invoice amount side below the threshold, atau kita melihat jumlah invoice mana saja atau faktur mana saja yang berada di bawah ambang batas. Untuk cara sendiri kita bisa klik ini dulu, kemudian kita beralih ke voucher pay, dan kita bisa langsung menggunakan fungsi filter. Misalkan kita gunakan full amount ini dan kurang dari. Di sini misalkan kita ambil angkanya adalah 0, di bawah ambang batasnya 0. Kita coba verify, expressionnya valid, dan kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau misalkan kita lihat ini ada 4 item, tapi untuk mengvalidasi kita coba convert dan ini tampilannya ada 4. Nah, kurang lebih itu adalah instruksi terkait dengan nomor 3 dan 4. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan
yaitu bagian purchase order. Nah, di sini kita akan mengklasifikasikan vendor yang seberapa banyak vendor melakukan purchase order. Nah, itu kita bisa menggunakan analisis, yaitu classify. Kita mengklasifikasikan terlebih dahulu vendor-vendor mana saja dan berapa kali mereka melakukan purchase order. Nah, di sini classify, terus untuk bagian classify on-nya itu kita ambil VIN number, terus untuk subtotal field-nya ini apa saja yang akan kita tampilkan di hasil analisis kita. Nah, di sini saya akan menggunakan cost, X cost, quantity, dan L number. Nah, nanti akan muncul analisis seperti ini. Nah, ini data ini akan dimaksudkan di mana vendor 10001 melakukan 12 kali purchase order dan quantity yang quantity dari purchase order tersebut yaitu sebanyak 1.805. Nah, dari data-data ini kita bisa melihat seberapa banyak vendor melakukan purchase order dan kita bisa membandingkan dengan kuantitinya ataupun dengan cost yang dikeluarkan. Apakah cost tersebut normal ataupun tidak normal. Jadi hal tersebut akan menjadi analisis jika terdapat penetapan cost yang tidak normal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fraud detection untuk employee atau payroll. Nah, ada beberapa concern yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu seperti karyawan biasanya melebih-melebihkan working hours-nya agar gaji yang didapat itu lebih besar. Nah, tapi di case ini kita tidak memiliki data mengenai working hours dari karyawan sehingga kita tidak akan melakukan tes tersebut. Kemudian kita juga perlu menguji ada atau tidak karyawan fiktif. Nah, itu kita bisa lihat juga dengan cara fitur duplicate di ACL. Sini untuk payroll employee kita bisa look for duplicates. Pertama itu last name. Jadi kita coba apakah terdapat duplicate di last name karena ini dapat mengindikasikan entah itu karyawan fiktif atau ini merupakan keluarga yang bekerja di satu perusahaan yang sama, dan ini perlu menjadi concern auditor. Nah, di sini ada 2 karyawan yang memiliki last name sama, yaitu Smith, dan ini bisa diidentifikasi atau diuji lebih dalam lagi oleh auditor terkait dengan karyawan ini, apakah dia ini memiliki hubungan seperti hubungan keluarga atau tidak. Kemudian kita bisa juga melakukan duplicate untuk employee address. Nah, di sini apabila kita lihat ada juga 2 employee yang memiliki alamat yang sama. Ini juga perlu diidentifikasi lebih jauh oleh auditor. Kemudian kita bisa lagi menduplicate, apakah ada duplicate terkait dengan employee number pertama. Ternyata tidak ada duplikat, artinya employee number ini sudah bersifat unik dan sudah tepat. Kita bisa juga melakukan duplikat terkait dengan salarinya. Apakah ada yang salarinya itu sama gitu ya, dan ini juga bisa mengindikasikan apakah ini ada fraud atau memang sama. Dan di sini ada beberapa yang memiliki nominal salari yang sama. Ini auditor juga dapat mengidentifikasi lebih lanjut terkait karyawan-karyawan ini. Kemudian kita bisa juga yang memiliki phone number yang sama, mungkin saja ya. Kita lihat di listnya semua. Nah, ini ada beberapa karyawan yang memiliki phone number
yang sama, dan ini bisa mengindikasikan bahwa sebenarnya ada karyawan yang sama tetapi dia memiliki 2 nama di data employee ini. Ini juga perlu diidentifikasi lebih lanjut. Sini ada 10 duplikat yang terdeteksi. Sekian penjelasan mengenai fraud detection khususnya untuk payroll dari employee. Di sini saya akan menjelaskan soal chapter 12 nomor 3, kasus ketiga. Di sini kita bagaimana cara mendeteksi adanya fraud pada case receipt, khususnya tentang kasus di mana adanya terjadi lapping, kitting, dan sebagainya. Jadi kita mulai saja dari sales invoice gitu. Nah, sales invoice ini kan berarti kayak semacam kwitansi penjualan kita. Jadi kayak berapa nilai yang penjualan yang ditagihkan untuk pelanggan-pelanggan. Nah, itu harusnya nilainya itu sama dengan yang ada di case receipt ini. Nah, caranya gimana? Kita mau melihat apakah terjadi perbedaan antara jumlah yang ditagihkan dengan penerimaan kasnya untuk mendeteksi tadi apakah ada kecenderungan untuk lapping atau kitting dan sebagainya. Nah, pertama, harusnya lapping ya teman-teman. Jadi di sini caranya itu dengan kita membuat tabel relasi antara ini sudah buat ya remittance number dan remittance number pada sales invoice dan remittance number pada case receipt. Jadi di sini saya sudah membuat tabel relasi dan kita klik finish. Nah, setelah itu kita hasilnya sebelum kan untuk mendapatkan langsung hasil begitu kan kita nggak bisa ya. Nah di situ kita harus sekalian aja kayak membuat penjumlahan antara amount due-nya dikurangi sama case receipt yang bagian di amount-nya juga. Jadi amount cuman diselisihkan amount bagian sales invoice dan amount bagian case receipt. Nah caranya kita bikin dulu kolom yang baru. Jadi pakai kita mau lihat di sales invoice aja ya. Jadi di sini kita bikin table layout yang baru yaitu berupa expression-nya namanya variance gitu misalnya. Variance, nah value-nya dari mana? Dari sales invoice yang bagian amount-nya itu. Jadi di sini amount due dikurangi sama yang ada di case receipt-nya yang bagian amount-nya juga. Nah, kita verify dulu. Karena sudah valid, kita klik OK. Nah, jadi ini sudah ada variance-nya. Kita coba untuk tambahkan di sebelah sini. Kita add column di bagian variance-nya tadi ini. Nah, ini sudah muncul hasil dari selisih antara amount yang ada di sales invoice dengan yang ada di case receipt. Amount yang di case receipt. Nah, harusnya tuh hasilnya 0, berarti kan hasil yang ditagihkan tuh sama dengan yang sudah diterima pembayarannya. Tapi di sini ada perbedaan, kayak misalnya mungkin kita bisa tambahin yang itu ya, kolom yang case receipt bagian amount-nya. Biar kita bisa bandingin gitu. Nah, ini amount due yang di bagian punyanya invoice, yang sini tadi bagiannya si case receipt. Nah, kalau dilihat kan ini nggak ada perbedaan. Nah, kalau di sini nih hasilnya minus 250.794 itu berasal dari mana? Jadi yang ditagihkan dan yang dibayar. Nah, mungkin di bagian penerima kas itu entah ada misalnya ada salah tulis, karena di sini kan kelebihan 0 ya, kalau kita lihat di belakangnya juga harusnya 06 pin 60. Nah, itu kita nanti auditornya itu harus mengkualifikasi adanya variance ini. Kemudian ini juga ada ini jumlah yang diterima tuh 0, tapi kok yang ditagihkan 2258. Maksudnya kok hasilnya 0 ya gitu. Jadi harus dipastikan ini kenapa terjadi begini. Jadi bisa aja itu karena adanya suatu lapping tadi. Jadi harusnya ada customer yang membayar pada hari itu, cuman di sini masih 0 gitu. Jadi kita harus memastikan kalau si penerimaan kas ini bisa mempertanggungjawabkan adanya variance ini gitu. Nah, itu untuk mendeteksi yang lapping tadi. Nah, setelah kita cari variance-nya, kita mau lihat analisis lebih dalam gitu. Jadi di sini kita mau cari ada duplikat nggak sih di bagian duplicate on yang bagian tadi variance-nya itu terhadap tadi ada customer number-nya, terus ada juga invoice number, branch number. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi yang data awal-awal itu kan variance-nya nggak ada ya, jadi semua masih aman gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita scroll ke bawah, itu di sini udah mulai muncul variance. Variance itu terjadi ketika ternyata tidak ada remittance number-nya, jadi semacam belum ada bukti untuk pembayaran yang ditagihkan ke customer-nya. Tapi sales invoice-nya ada, cuman belum ada tagihannya. Nah, kalau kita lihat juga di sini ada yang nilai perbedaan itu sama, padahal di sini di ini ya, kita lihat di kolom yang ketiga itu invoice number, jadi kayak invoice number-nya tuh di sini, ini kan perbedaannya, variance kan beda ya, sama ya, 278 semua. Tapi invoice number-nya itu bisa beda gini loh, bisa beda. Terus yang bawahnya juga, nah ini hati-hati, siapa tahu itu mengindikasikan adanya fraud yang berupa slapping tadi. Terus kalau misalnya kita lihat juga, misalnya kita lihat nih, ada gaps nggak sih sebenarnya, ada selisih nggak sih
dari remittance number, kan harusnya tuh kalau misalnya remittance number tuh harusnya urut ya, tapi siapa tahu ada yang hilang begitu. Kita coba cari di Gapps-nya. Nah, ternyata di bagian di bagian remittance number-nya yang sebenarnya harusnya tuh urut sequence itu, tapi dia juga ada yang missing items-nya. Kayak misalnya nih 12657, 12659, berarti nomor 12658-nya hilang. Ini nomor 12662-nya hilang. Jadi kayak kelompatan satu semua. Jadi ada 6 yang ternyata tuh nggak terdeteksi nomornya kemana hilangnya gitu. Jadi auditor tuh harus memastikan apakah memang ada fraud di sini atau bagaimana. Ini beberapa contoh untuk mendeteksi teknik-teknik mendeteksi adanya fraud pada sisi cash receipt. Untuk nomor selanjutnya, nomor ini sekaligus untuk menutup presentasi dari kelompok kami mengenai chapter fraud, chapter 12 mengenai fraud. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.